saudara sekalian, bersyukur hari ini kita ketemu lagi dan kita akan belajar untuk liturgika, yaitu teologi ibadah bagian kedua, yaitu berbicara tentang liturgika yang mencerminkan ibadah sejati. Jadi ini bagian kedua setelah kemarin teologi ibadah kita sudah belajar secara teoritis makna dari teologi ibadah. Hari ini kita akan belajar lebih praktis kepada liturgi yang mencerminkan dari ibadah sejati itu. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu untuk saudara bisa melihatnya. Ya. Jadi teologi yang liturgika yang liturgi yang mencerminkan ibadah yang sejati. Nah, saudara sekalian, terkait dengan bagian ini perlu saudara pahami bahwa karakteristik liturgi yang mencerminkan ibadah sejati itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Jadi liturgi yang mencerminkan ibadah sejati itu karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, liturgi haruslah merefleksikan sifat ilahi, sifat ibadah itu sendiri, yaitu sebagai pelayanan yang berfungsi dalam rangka perjanjian anugerah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi harus merefleksikan sifat ibadah itu. Yang kedua, liturgi haruslah berorientasi kepada pemuliaan Allah yang hadir dalam rohnya sepanjang peribadatan. Iya. Yang ketiga, liturgi harus berdimensi holistik, artinya berdampak dan bermakna secara menyeluruh dalam kehidupan jemaat. Yang keempat, liturgi haruslah mencerminkan nilai-nilai persekutuan yang menjunjung tinggi kasih persaudaraan dan spirit membangun tubuh Kristus sebagai wujud kesatuan yang hakiki dalam Kristus Yesus. Yang kelima, liturgi harus menjunjung tinggi keteraturan dan kesopanan. Ya, jadi kalau dalam ibadah itu ada dimensi keteraturan dan kesopanan. Semua unsur liturgi dimaksudkan agar jemaat mendengar, percaya, dan melakukan firman. Yang terakhir, ketujuh, liturgi seharusnya mampu menciptakan suasana di mana setiap pribadi yang beribadah berelasi secara utuh, baik jiwa dan raga, dengan Tuhan yang hadir di tengah-tengah jemaat. Jadi itu karakteristik liturgi, ya, karakteristik liturgi yang mencerminkan ibadah sejati. Jadi dari teologi yang sudah kita bangun di minggu kemarin, akhirnya kita bisa menelurkan, ini loh karakteristik liturgi yang sifat, yang sesuai dengan, yang mencerminkan ibadah yang sejati. Nah, seperti itu. Mari kita akan lihat selanjutnya, yaitu unsur-unsur liturgi. Nah, liturgi yang mencerminkan spirit daripada ibadah yang sejati memiliki unsur-unsur substansial, yaitu unsur-unsur yang harus ada dalam ibadah, karena esensinya dan bukan hanya sekedar warisan tradisi. Nah, unsur-unsur itu apa? Nah, jadi saudara sekalian, ini liturgi yang mencerminkan spirit dari ibadah sejati itu, ya, unsur-unsurnya yang pertama itu pelayanan firman. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik. Pelayanan firman merupakan unsur terpenting dalam ibadah. 1 Korintus pasal 14. Mengingat hakikat dari ibadah yang sejati serta karakteristik liturginya, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan firman. Nah, penata kelolaan pelayanan firman secara runut dan berkesinambungan. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik. Jadi pelayanan firman perlu ditata kelola secara runut dan berkesinambungan. Atau lexio continua, yaitu pembacaan Alkitab dari mula sampai akhir. Nah, untuk itu memang perlu mekanisme dan tujuan. Yang pertama,
supaya jemaat mendapat pengajaran yang komprehensif, proporsional, dan sistematis. Jadi perlu pembacaan itu runut dan berkesinambungan. Yang kedua, menghindari faktor subjektivitas dalam penyampaian. Yang ketiga, dengan pelayanan firman secara runut dan berkesinambungan, membangun pemahaman iman yang komprehensif. Yang kedua, pelayanan firman berdimensi holistik aplikatif. Pelayanan firman harus berdimensi holistik dan aplikatif. Artinya apa? Artinya, pelayanan firman harus berorientasi pada tujuan yang bersifat holistik dan aplikatif. Nah, jadi saudara sekalian, ini menjadi sesuatu yang menarik. Karena apa? Pelayanan firman harus berorientasi. Berorientasi pada apa? Tujuan yang bersifat holistik dan aplikatif. Oleh karena itu, waktu menyampaikan firman itu bukan hanya menyampaikan firman saja, tetapi perlu ada tantangan atau biasa disebut dengan tugas pendengar. Nah, fungsinya apa? Untuk memotivasi jemaat dan juga memobilisasi jemaat untuk merespon dan melakukan firman Tuhan. Jadi, mereka bukan hanya mendengar, tetapi kita berharap supaya mereka juga melakukan. Oleh karena itu di sini harus aplikatif. Kapabilitas pelayan firman. Nah, pelayanan firman harus dijalankan oleh seorang yang berkapabilitas. Artinya seorang yang sudah lahir baru, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, memiliki sikap dan motivasi yang benar, sudah diperlengkapi secara memadai dalam skill yang terkait. Sehingga memang dalam hal ini kita tidak sembarangan sebenarnya untuk menyerahkan pelayanan firman. Karena memang pelayanan firman ini bukan sesuatu hal yang biasa, tetapi ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Selain itu juga memberi kesempatan kepada jemaat untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, partisipasi jemaat dalam bagian ini yaitu bahwa pelayanan firman harus dimobilisasi dan dimotivasi supaya apa? Jemaat melakukan itu. Melakukan firman yang sudah disampaikan oleh hamba-hambanya. Yang kedua, jadi yang pertama tadi masalah pelayanan firman, lalu yang kedua yang perlu ditekankan terkait dengan liturgi dalam ibadah yang sejati itu adalah unsur permohonan dan kebergantungan hidup atau doa. Ibadah dan doa ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Itulah sebabnya liturgi tanpa unsur doa, maksud saya unsur doa, ibarat suatu masakan yang tanpa garam. Wah, ini menarik ya. Jadi saudara sekalian, ini menjadi sesuatu yang penting. Ya, jadi memang doa itu menjadi sesuatu yang penting di dalam ibadah itu sendiri. Nah, oleh karena itu perlu dipahami terkait dengan unsur pemohonan dan kebergantungan itu, yaitu terkait substansi teologinya. Ya, jadi substansi dari teologianya. Motivasi doa berasal dari Dia, ditujukan kepada Dia dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, jadi saudara sekalian terkait dengan bagian ini, memang kita perlu memahami bahwa ya doa dalam ibadah sesuatu yang penting. Tetapi memang kita harus paham doa yang sebenarnya, doa yang ini tuh yang seperti apa. Ya, oleh karena itu kadang kita itu berdoa hanya untuk ya memuaskan kepentingan kita sendiri. Tetapi di dalam bagian ini jelas sekali bahwa doa itu didorong. Ya, didorong itu untuk memuliakan Tuhan. Doa bukan hasil inisiatif kita ataupun dorongan keinginan yang dirangsang kepentingan kita.
melainkan karena Tuhan telah bekerja dalam kita dan telah meyakinkan kita akan pemberian rahmat-Nya. Inisiatif doa bukan datang dari manusia, melainkan datang dari Allah dan rencana kedaulatannya. Nah, itu substansi teologinya, substansi teologi terkait dengan doa itu sendiri. Lalu yang kedua terkait dengan respon umat. Maka penting bagi umat Allah untuk merendahkan diri di hadapannya, mengerjakan perintahnya dengan rasa syukur dan sukacita, yaitu berdoa sejalan dengan pimpinan Tuhan. Jadi karena memang doa dalam konteks ini merupakan inisiatif dari Allah supaya kita bisa bersekutu dengan Dia, oleh karena itu terkait dengan respon umat, nah di sini jelas bahwa di dalam doa umat itu merendahkan diri di hadapannya, mengerjakan perintahnya dan juga ya sebagai rasa syukur. Oleh karena itu berdoa harus sejalan dengan pimpinan Tuhan. Nah, terkait dengan hal-hal doa tadi, memang Tuhan Yesus sudah banyak mengajarkan bagaimana seharusnya orang harus berdoa. Iya, begitu ya. Bagaimana seharusnya orang berdoa. Nah, lalu yang selanjutnya terkait dengan isinya. Terkait dengan isinya, jelas di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2, di sana ada namanya doa syafaat. Bagaimana kita harus berdoa? Ya, untuk bangsa-bangsa dan lain sebagainya. Selain itu Tuhan juga mengajarkan doa Bapa kami. Ya, Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Ya, di mana dalam bagian itu kita diajarkan tentang doa yang benar. Bagaimana kita berdoa di hadapan Allah. Lalu yang selanjutnya memang perlu ada doa ucapan syukur. Ya. Ada juga doa pribadi. Kita mengaku dosa di hadapan Allah. Itu terkait dengan isinya. Lalu terkait dengan sikap dalam doa, ada yang berlutut, ada yang berdiri, ya macam-macam ya. Nah, memang kalau kita lihat di dalam sejarah gereja itu kita diajarkan dengan berbagai macam bentuk atau sikap dalam doa. Nah, di Alkitab pun juga diajarkan, ya salah satunya berlutut, berdiri seraya menundukkan kepala, ya, berdiri mengangkat tangan terbuka dengan mata terbuka, ya, dan masih banyak lagi. Tapi yang jelas memang intinya kita harus berdoa dengan memusatkan perhatian dan sikap kita untuk Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Nah, itu yang kedua sudah. Sekarang yang ketiga itu adalah mazmur, himne, dan nyanyian rohani. Jadi pelayanan firman, lalu masalah doa, permintaan, lalu yang ketiga itu adalah mazmur, himne, dan nyanyian rohani. Salah satu tanda keutuhan ibadah adalah ketidakterpisahan antara firman dan pujian. Ada 4 faktor terkait dengan pujian. Jadi, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita memilih pujian atau memujikan sebuah pujian. Yang pertama itu selektif dalam menetapkan pujian. Pujian dalam ibadah seharusnya mengandung ayat firman Tuhan atau merefleksikan kebenaran firman Tuhan. Substansi ini bukan berbicara masalah himne atau nyanyian rohani, melainkan muatan teologis yang perlu diperhatikan dalam puji-pujian yang kita nyanyikan. Kualitas dan mutu pujian dalam ibadah tidak boleh diremehkan. Itulah alasannya mengapa harus selektif dalam menetapkan pujian yang bermutu. Setiap ibadah atas dasar pertimbangan ini, nyanyian rohani pun layak untuk dinyanyikan selama muatan teologinya benar. Ya, selektif dalam menetapkan pujian, hati-hati dalam memilih pujian. Karena banyak pujian yang secara teologis itu sebenarnya dalam tanda kutip itu kurang tepat. Nanti saudara bisa seleksi ya. Sehingga memang ya kita harus akui banyak pencipta lagu rohani, ada juga yang dalam tanda kutip itu
belum memiliki pemahaman teologi yang mumpuni, sehingga waktu dia menciptakan ya ada hal-hal yang kurang tepat dari sisi teologinya. Lalu yang kedua itu tema pujian bersinergi dengan pelayanan firman. Ini penting karena apa? Karena semua harus merujuk kepada firman Tuhan. Oleh karena itu diharapkan setiap pujian yang kita bawakan itu bisa bersinergi dengan tema dari pelayanan firman. Supaya apa? Supaya saling ya boleh kesesuaian begitu ya. Nah, sehingga akhirnya pelayanan firman bisa berjalan dengan sangat baik. Oleh karena itu dibutuhkan penata layanan yang memungkinkan seluruh ibadah terkoordinir secara baik. Disinilah liturgi memiliki peran yang sangat signifikan dalam mensinergikan tema-tema pujian dengan tema pelayanan firman, sehingga efektivitas pelayanan pada pencapaian tujuan dalam ibadah dapat terrealisasi atau tercapai. Yang C itu terkait dengan penggunaan alat musik. Nah, saudara sekalian, memang penggunaan alat musik di dalam ibadah itu memang ya penting juga untuk mendukung ya, mendukung itu. Oleh karena itu, seorang yang bernama James Stuart Smith itu menjelaskan bahwa musik memiliki peran penting dalam ibadah. Perpaduan secara harmonis musik dan pujian dapat memperkuat karakter ibadah serta meningkatkan intensitas emosional. Iya. Jadi itu menjadi perhatian juga terkait dengan musik. Lalu yang selanjutnya itu pujian bertujuan memuliakan Tuhan. Nah, itu bagian D ya. Pujian juga harus mencerminkan natur dan spirit ibadah itu sendiri yang harus bertujuan mempermuliakan Tuhan. Karena itu sikap hati seorang dalam memuji Tuhan akan sangat memperhatikan hati Tuhan. Ibadah bukan berorientasi pada pemuasan diri, melainkan bagaimana memuaskan hati Tuhan. Sebab melalui kita akan menemukan kepuasan sejati. Karenanya memuji Tuhan dengan bersorak-sorai, bertepuk tangan bukanlah sebuah ekspresi yang berlebihan, selama itu meluapkan hati yang terdalam sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Jadi setiap pujian yang kita pujikan tujuannya bukan untuk memuliakan kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Hati kalau saudara ya pintar bernyanyi, dan sekalian lalu saudara ditampilkan dalam ibadah itu. Nah, ini hati-hati jangan mencuri ya, kemuliaan Tuhan. Oke, yang selanjutnya mari kita akan lihat untuk sakramen. Ya, jadi saudara sekalian, ini hal-hal yang penting untuk kita boleh ini ya soroti ya. Jadi yang selanjutnya itu sakramen. Terkait dengan sakramen ada perbedaan yang mendasar antara gereja reform dan katolik ya. Reformasi maksudnya dengan katolik. Hakikat sakramen, kalau katolik mengatakan bahwa sakramen alat atau sarana anugerah. Kalau gereja reformasi itu katakan bahwa sakramen tanda meterai yang ditetapkan Tuhan Allah untuk menandai dan memeteraikan janji-janji Allah dalam Injil. Terkait dengan korelasinya, suatu sakramen akan berhenti menjadi sakramen bila dipisahkan dari gereja, dari firman yang diberitakan, dan dari perkumpulan umat. Ya, itu sedikit tentang sakramen. Selanjutnya kita akan lihat pengakuan iman. Hampir semua tata kebaktian dari gereja-gereja di Indonesia memakai pengakuan iman sebagai unsur liturginya. Ya, seperti itu. Lalu apa fungsinya? Nah, di sini pengakuan iman merupakan rangkuman Injil dan respon jemaat atas firman yang diberitakan. Tuh, jadi sebagai rangkuman dan respon atas firman yang diberitakan.
Terkait dengan pelaksanaannya bisa diucapkan secara bersama-sama. Disinilah jemaat menyatakan filsafat hidupnya sekaligus menyaksikan kesukacitaannya. Terkait dengan sikap jemaat karena pengakuan iman merupakan ikrar di hadapan Allah, maka haruslah diucapkan dengan sikap hormat. Selanjutnya itu mengenai unsur beban misi. Nah, jadi saudara sekalian, dalam ibadah yang sejati, ini perlu memasukkan unsur untuk nyanyian dan doa misi. Amanat Agung Matius 28:19-20 merupakan ayat emas bagi kita orang percaya. Ayat itu memuat perintah Tuhan kepada para muridnya untuk memberitakan Injil sampai ke suku-suku bangsa. Ya. Oleh karena itu, di sini memang perlu ya supaya jemaat itu menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang terpanggil untuk memberitakan Injil kepada suku-suku sampai ke ujung bumi. Bagaimana mewujud nyatakannya? Ya, mewujud nyatakan panggilan misi dalam liturgi. Ini menjadi sesuatu penting. Kerinduan dan keterbebanan terhadap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan dapat diwujud nyatakan melalui nyanyian dan doa misi di liturgi. Dengan begitu akan mendorong jemaat, memotivasi jemaat untuk terbeban dalam pemberitaan Injil. Unsur yang lain yaitu unsur penguatan iman yang berupa kesaksian. Nah, ini menjadi bagian menarik juga dalam menarik juga dalam unsur yang harus ada dalam ibadah yang sejati. Dalam sejarah gereja, unsur ini merupakan unsur yang pernah terabaikan. Namun sebenarnya unsur ini merupakan perwujud nyataan konkret dari dimensi ibadah yang holistik dan aplikatif. Yang kemarin sudah kita bahas. Dalam kehidupan jemaat mula-mula, ya ini kita lihat bahwa mereka giat dalam bersaksi. Nah, di sini jelas sekali. Dalam kehidupan gereja mula-mula kita dapat melihat kesaksian hidup jemaat yang berhasil menembus dinding-dinding gereja dan menjadi berkat bukan saja pada komunitas Kristen, melainkan orang-orang di sekitar mereka. Kisah 2:41-47 ya. Pelajaran dari sejarah tanggung jawab setiap orang percaya menjadi teladan bagi sesamanya dalam menceritakan perbuatan Allah yang ajaib. Hakim-Hakim 2:7-10. Ya. Lalu yang selanjutnya mari kita akan lihat dengan pemberian syukur. Ya, ini bagian selanjutnya. Unsur yang harus ada dalam ibadah sejati yaitu pemberian syukur atau persembahan atau persepuluhan. Pada masa perjanjian baru, pemberian jemaat masih dianggap sebagai diakoni yang diperuntukkan bagi ya al-agape atau perjamuan kasih dan membantu orang miskin. Yaitu memang kalau kita lihat di dalam sejarah gereja dan juga kisah Rasul itu memang ada persembahan ya untuk memelihara orang-orang miskin. Bahkan kemarin kita lihat juga untuk para musyafir ya, kaum-kaum pendatang. Terkait dengan apa yang dipersembahkan jemaat, pada umumnya memang uang dan itu tidak salah. Sebab merupakan satu-satunya hasil pekerjaan dari banyak orang dalam masyarakat modern. Tetapi tidak ada salahnya jika gereja memberi wadah untuk mempersembahkan dalam bentuk yang berbeda. Ya, misalnya hasil pertanian. Memang gereja-gereja tertentu ya kadang diberi kesempatan juga untuk memberikan 1/10 dari hasilnya, hasil pertaniannya. Ya. Terkait dengan sikap dalam memberi, 2 Korintus 9:7 jelas bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, bukan karena terpaksa atau dengan sedih hati. Terkait dengan persepuluhan, persepuluhan adalah pengembalian 1/10 dari semua berkat yang diterima dari Tuhan.
Orang Israel dianggap menipu Tuhan kalau tidak mempersembahkan persembahan persepuluhan. Ya, saudara bisa cek itu di Maleakhi pasal 38 sampai 9. Oke, ya. Sekarang kita akan lihat untuk 9. Ini sudah penutup ya. Iya. Jadi kalau kita lihat ini bagian terakhir. Bagian terakhir yaitu terkait dengan salam pembukaan dan penutup. Iya, salam pembukaan dan penutup. Nah, saudara sekalian, memang dalam unsur ibadah yang sejati itu harus ada salam pembukaan. Secara teologis, salam pembukaan terkait dengan kepastian berita anugerah yang nyata akan jemaat alami dalam kehidupan beribadah. Bentuk salam yang paling sederhana yang dipakai oleh gereja-gereja lama yaitu Tuhan menyertai kamu, dan dijawab oleh jemaat dan menyertai roh. Lalu berkat dan penutup, harus disadari bahwa berkat tidak dapat dipisahkan dari konteks perjanjian anugerah. Apa yang disampaikan oleh pelayan Tuhan atau pendeta merupakan proklamasi dari anugerahnya yang diberitakannya dan dinyatakan oleh Allah kepada jemaat. Iya. Formulasi yang banyak dipakai oleh gereja-gereja adalah 2 Korintus 13 ayat 13 atau Bilangan 26 ayat 24 sampai 26. Berkat diucapkan oleh pelayan Tuhan dengan tangan terulur dan telapak tangan menghadap ke bawah. Ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan untuk bagian ini. Jadi saya sudah menjelaskan terkait dengan teologi ibadah, di mana teologi ibadah minggu yang kemarin secara teologis, secara konsep kita bahas tentang teologi ibadah, dan pertemuan hari ini kita bahas hal-hal yang lebih praktis. Unsur-unsur dalam liturgi apa yang harus ada di dalam ibadah yang sejati. Itu hasil dari pemahaman kita terkait dengan teologi ibadah minggu kemarin. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.